BBRI diskon. Pasti burger? Ini alasannya. Kita akan membahas ya mengenai dari topik saham BBR ini yang lagi diskon ya untuk saat ini. Dan apakah saham BBR ini tuh bakalan burger sih Pak Firman? Kita akan ungkap ya alasan saham BBR itu nantinya bakalan burger itu konsepnya itu seperti apa. Penting untuk kalian jangan di skip video kali ini agar kalian itu tidak gagal paham. Ya apalagi cuman baca judulnya aja, nggak disimak baik-baik, tukang skip video. Nanti kalian akan kena korbannya ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Jadi saya harap jangan skip ya video kali ini ya agar kalian itu tidak gagal paham. Nah, topik kita kali itu kita dapatkan sumber informasinya itu dari sini ya Bapak Ibu ya. Dan di sini ditulis oleh Ifta Nikmatul Hasana oleh dari CNBC Indonesia bahwa saham BNI Mandiri BRI koreksi. Namun BlackRock malah getol borong. Ya. Jadi ini beda arah. Ya. Fund manager dengan investor retail. Khususnya investor yang FOMO, mereka yang nggak ngerti dagang saham, yang nggak punya trading plan, mereka akan kocar kacir mengenai hal tersebut. Ya. Nah, kita akan bahas itu semua. Ya. Namun sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi seperti itu. Nah, kita akan cek dulu mengenai dari IHSG. IHSG kita itu bagaimana sih Pak Firman? Ya, IHSG ini itu sedang terkoreksi. Ya, kenapa kok terkoreksi Pak Firman? Karena sudah mencapai level tertingginya di harga 7.900, makanya dia itu ya wajib diturunkan. Ya. Tapi apakah ini itu penurunnya itu terbatas Pak Firman? Ya, saya katakan ya betul. Kenapa? Karena dia masih berada di MA 100 ya. Makanya dia itu masih kuat untuk investasi jangka panjang. Ya. Seperti itu. Adapun untuk yang swing sama yang untuk day trading ini tunggu dulu. Kenapa? Karena IHSG kita itu masih berada di MA tersebut. Ya, jadi perlu kalian waspadai dan penting sekali simak video kali ini baik-baik. Ya. Karena ada sebuah peluang ya dan kalian harus melihat peluang tersebut di video ini. Ya, kayak gitu. Ini untuk IHSG kita kali ini. Nah, untuk pagi hari ini tuh sudah update ya Bapak Ibu ya yang sudah masuk di kelas kami bahwa indeks global hari ini itu untuk apa namanya? Perbankan itu lagi turun. Ya. Jadi masih turunnya itu terbatas sekitar minus 2,27 poin ya. Jadi ini perlu kalian perhatikan mengenai hal tersebut. Jadi ini masih ada untuk diskon ya seperti itu. Nah untuk pada hari ini itu nikel itu bagi kalian yang punya nikel ya itu naiknya kenceng ya. Itu nikel naik menjadi 2%-an ya. Dan untuk yang punya gas pegas-pegas kayak gitu hati-hati Bapak Ibu ya. Gas ini lagi itu. Terus kalau kita lihat Shanghai ya itu naiknya gila-gilaan ya. Jadi ada inflow asing masuk ke Shanghai ya sekitar 8%. Jadi TP dari Indonesia lari semua ke Cina. Ya, kayak gitu ya Bapak Ibu. Tapi tenang saja Bapak Ibu untuk kalian yang pegang di saham BBRI atau masuk yang dari saham BBRI ini ada peluang yang menarik yang perlu kalian ketahui mengenai hal tersebut. Nah, kita akan cek dulu siapa kemarin bandarnya yang buang barang di saham BBRI ini. Sialan nih, siapa ini yang buang barang? Nah, kita akan cek ya. Ternyata yang buang barang di saham BBRI itu adalah yang paling tertinggi itu adalah ZP. ZP TP sekitar 1,6 juta lot. Terus ada YU 960.000, BB, AK. Jadi semua asing keluar semua. Jadi TP semua pindah ke marketnya yang Shanghai. Ya. Nah, yang kasihan tuh kan
Retail kayak kita itu Pak Firman ya, yang FOMO, yang nggak punya trading plan itu yang kasihan ya. Tapi kalau mereka yang punya trading plan dan mereka punya tujuan beli itu atas dasar mereka ada tujuannya, aman. Ya ini yang menjadi permasalahan, mereka cuman ikut-ikutan ya. Lagi pesta, pestanya mau usai baru masuk, wah telat ya. Apalagi yang nggak punya trading plan. Apa itu Pak Firman trading plan itu? Nah ini biasa saya katakan tujuannya untuk day trading ya. Tiba-tiba ketika loss dikit nggak mau, batasi resiko. Tujuannya untuk investasi ya. Ketika naik dikit cepet jual. Tujuannya untuk scalpingan ya, tiba-tiba nyangkut persennya banyak, sayang kayak gitu, tiba-tiba jadi investor dadakan. Nah ini untuk di saham beber ini jangan khawatir Bapak Ibu ya, ini bagus kok ya, seperti itu ya. Apa dasarnya Pak Firman, kenapa kok saham ini tuh bagus? Nah kalau kita lihat ya, untuk investasi jangka panjang di saham BBRI ini tuh, saham BBRI kalau kita lihat ya, ini laporan keuangan yang ketiga belum update ya. Jadi kayak gini. Jadi untuk BBRI itu laporan laba bersihnya itu selalu meningkat. Yang tadinya 12,4 triliun kini naik menjadi 29,7 triliun. Ya, yang tahun lalu itu BBRI ini membukukan laba bersih sekitar 29,4 triliun. Yang akhirnya earning per share-nya itu juga ikut meningkat 1 poin. Yang tadinya 196 ini naik menjadi 197 ya earning per share-nya. Nah, ini untuk yang investasi di saham BBRI ini pasti akan meningkat. Nah, yang paling menarik lagi dari PI rasionya dari saham BBRI untuk saat ini itu masih menarik. Jadi masih ada potensi untuk digoreng naik ke atas. Ya, siapa yang goreng Pak Firman? Sekelas BBRI itu yang goreng itu bukan broker-broker retail. Jadi ya ini broker-broker kakap atau fund manager yang mainkan tersebut. Nah, kira-kira mengenai dari asing ini bagaimana Pak Firman dia? Kemarin itu asing ya TP dulu lah ya yang dipakai kayak AK, terus apalagi banyak ya pokoknya ya. Jadi mereka TP dulu. Jadi mereka TP itu sejak tanggal berapa Pak Firman? Sejak tanggal 25 September sampai tanggal 30. Jadi mereka TP dulu. Wah ini market dari Cina lagi murah-murah, nah ini borong mereka. Akhirnya langsung melendung. Dus. Seperti itu. Dapat cuan dari market Indonesia, orang-orang yang takut ketika saham BBRI terdiskon di harga 4.100-an, dinaikkan ke atas, mereka retail-retail yang baru pada masuk kayak gitu, wah sudah kabur. Siapa yang kasihan? Mereka yang nggak punya trading plan, mereka yang FOMO ya, yang nggak tahu dunia pasar modal ya, yang alat-alatnya terbatas, mereka akan terkena dampak tersebut dan pasti akan maki-maki nanti di sini. Kita bisa dilihat ya. Seperti itu. Nah, terus apalagi nih yang menjadi alasan kok JP Morgan itu masuk di saham BBRI ini kemarin Pak Firman? Ya. Kok getol mereka ini kok borong dari saham BBRI ini? Ya. Kenapa sih? Nah, ini kalian bisa lihat ya, ketika sebagian asing yang keluar TP, ini JP Morgan justru borong. Ya, borong. Jadi panik selling, mereka borong langsung. Beng. Ya, sekitar berapa? 718, terus diikuti oleh OD, YP juga mereka masuk. Nah, kalau kita lihat trennya dari saham BBRI ini kemarin juga yang masuk cukup banyak rata-rata. Ya, ketika panik selling, orang-orang yang ngerti mengenai siklusnya dari saham BBRI itu memanfaatkan momen tersebut. Para yang tujuannya adalah untuk investasi jangka panjang, mereka justru zero. Jadi cashnya itu masih ada. Wow, mantap kan? Nah, teknik tersebut sudah saya ajarkan di kelas kami ya Bapak Ibu ya. Dan kenapa kok kami bikin kelas ya, atas dasar permintaan mereka dari 15.100 itu didorong saya ini, Pak Firman tolong ngajari saya ini biar nggak rugi terus bagaimana. Saya ini kalau beli itu cuma ikut-ikutan aja, ada berita baik kemarin pokoknya saya beli. Ya ngeri kalau tekniknya seperti itu. Jadi setidaknya Bapak Ibu itu harus tahu dulu data-datanya. Bener nggak sih adanya sebuah isu tersebut? Bener nggak sih ini masuk? Bener nggak sih kayak itu? Jadi kalian jangan dari katanya-katanya. Apalagi katanya Pak Firman. Ya harus dilihat dulu. Dan
para subscriber kami itu atau alumni kami itu ya menonton sampai selesai. Ya, beda sama yang baru mungkin mampir di channel ini, wah skip apa sih ini. Kita akan beda mengenai hal tersebut. Ya, ini apakah beber itu bakalan beggar Pak Firman? Saya jawab adalah pasti dan yakin. Dasarnya apa Pak? Kenapa kok yakin? Lah ini loh dasarnya sudah tak lihatkan kok. Ya, apa sih? Apa? Ya, untuk karakter dari saham beber itu dia sahamnya emiten itu uptrend. Jadi dia ketika turun dikit nanti akan naik lagi seperti itu. Nah, mereka buang barang itu juga terbatas. Jadi nggak bisa netting sell. Banyak itu nggak bisa. Sampai rontok ke harga 1000 nggak bakalan bisa. Jadi naik turun. Nah, seperti ini. Ini siklusnya. Ya. Nah, kira-kira kalau misalkan beli dari saham beber ini investasi jangka panjang lagi bisa bagger nggak Pak Firman? Saya jawab adalah pasti bagger. Ya. Sampai ke berapa Pak Firman? Nah, jadi untuk dari beberapa investor itu istilah kata bagger itu masing-masing ya. Kalau saya pribadi untuk 200%, 300%, 500% itu juga bagger termasuk. Ya menurut saya 100% aja lah cukup kok untuk saya di saham BBRI ini. Ya. Ya, Pak, saya pinginnya untuk yang naiknya kayak itu, Pak, 20%, 20.000% ya, kayak gitu. Yang realistis aja lah, Bapak Ibu. Ya. Nggak apa-apa, mereka dapatkan 20%, tapi kan kita dapat 100% itu konsisten. Ya, dan nggak pernah rugi. Ya, nggak gitu. Jadi ini Bapak Ibu hati-hati. Ya, kayak gitu. Nah, di luar sana orang-orang itu berharap dapatkan 20.000% atau ya 300.000% kayak gitulah. Waduh kok kayak gitu. Iya. Tapi mereka nggak mau mengambil resikonya. Bener nggak? Ya kayak gitu. Nggak mau ambil resikonya. Semua ada resikonya. Loh ini loh BBRI ada dijamin resikonya nggak bakalan sampai ke 1000 kok. Ke 1000 itu ketika stock split dah gitu aja. Nah, analoginya bagaimana Pak Firman? Ya, jadi analoginya seperti ini. Nah, kalau kalian itu beli saham BBRI pada 5 tahun yang lalu 1 2 3 4 5. Ya di harga sini ya dia di harga 2000 ini naik menjadi 4000. Berapa persen? 5 tahun. Ya. Itu kalian cuman fokusnya nabung aja. Ya, investasi nabung aja. Jadi kalian nggak memperhatikan hal tersebut. Pokoknya kalau saham BBRI diskon saya masuk konsisten Pak Firman. Gaji saya ini 10% saya masukkan di situ. Ya, setelah saya bagi mana kebutuhan primer dan juga sekunder, saya masukkan saham BBRI ini. Bagus itu, cerdas. Ya, karena apa? Karena mereka sudah punya trading plan. Yang jadi korban siapa? Jadi ketika saham BBRI itu naik ke atas, ya lagi kenceng-kencengnya nih kayak ini, baru pada masuk FOMO ini. Ya, kayak gitu Bapak Ibu. Nah, ini yang menjadi dasaran. Ya. Nah, apakah saham BBRI itu bakalan sampai ke 6.300-an sampai 400-an? Saya jawab adalah pasti ke situ. Ya. Jadi inilah sebuah fund manager atau manajer investasi ya istilahnya kalau kalian sebut bandar ya kayak itu ya. Kalau saya sebut likuiditas provider kalian nggak ngerti. Jadi mereka ya memanfaatkan tersebut atau mengelola ya. Jadi mengelola. Jadi modal bisnis mereka itu kayak gitu. Jadi dinaikkan habis itu TP, naikkan lagi TP, naikkan lagi TP. Ya kayak gitu. Tapi kan mereka masuknya ini ketika inflow masuknya gede bukan 1 triliun 2 triliun tapi ya banyak. Ya. Dan untuk sekali TP-nya di saham BBRI itu kemarin ya untuk kalau kita lihat ya untuk transaksi dalam satu hari aja mereka TP-nya mencapai 2,6 triliun per hari. Ya. Ini. Ya, jadi untuk kemarin pada hari yang lalu kalau kita total 3 tambah 4 7 8 9 8 ya sekitar 10 triliun lebih lah ya. Ini.
valuasinya. Kenapa kok ini itu kita dianggap bahwa nilai transaksi itu mereka sudah kabur sekitar 10 triliun Pak Firman ya? Karena kan satu sisi mereka itu sudah borong pada harga sini Bapak Ibu ya. Jadi di harga 4 ribuan, 4.100, jadi mereka itu sudah masuk dengan porsi yang sangat tinggi ya kayak gini. Nah, jadi di harga itu mereka sudah masuk secara konsisten. Ketika ada koreksi, mereka nyicil terus. Ya. Masuknya apakah senilai kayak gitu Pak Firman? Enggak, lebih dari itu. Mereka TP itu hanya sebagian kecil aja kok. Ya, jadi kalau sekelas saham BBR itu TP-nya itu fund manager itu banyak. Ya, maksudnya ya cuman sedikit. Wah, itu kan 10 triliun Pak Firman. Iya, kalau 10 triliun itu sedikit bagi fund manager, ya. Karena untuk sekelas saham BBR itu yang main adalah investor kakap. Jadi bukan block trader. Kalau block trader itu mereka ya lebih ke day trading ya. Jadi memanfaatkan momentum ketika digoreng sama investor kakap. Ya, kayak gitu. Nah, mereka juga batasi risiko mengenai hal tersebut. Dan kalau trading di saham BBR itu porsinya besar. Jadi sekali hantam ya di atas 20 miliar kayak gitu, TP 1% aja mereka konsisten, ya itu. Nah, cuan-cuan. Nanti pakai margin, wah pokoknya gede lah. Nah ini. Ya, ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita cermati untuk dari saham BBR ini, apalagi Pak Firman, ya, dia itu masuk di indeks LQ45 dan juga IDX 30, yang mana dalam 30 emiten, ya sorry, dari 900 emiten yang melantai di Bursa Efek Indonesia, BBR ini tuh masuk kategori di 30 dan juga 45 saham yang terbaik likuiditasnya. Likuiditas itu apa? Jadi nilai transaksinya jumbo. Jadi kalau misalkan kalian yang punya dana besar ya Bapak Ibu ya, untuk trading itu di sini. Day trading ya. Loop trading itu apa sih Pak Firman? Waduh, itu di kelas kami saya bahas semua detail ya. Kalian harus membedakan antara swing trading, day trading, scalping, dan juga investasi. Itu semua beda ya, kayak gitu. Nah, itu ya, ini. Nah, terus apalagi mengenai dari saham BBR ini? Apakah kita itu bisa untuk nabung? Ya, nabung saja Bapak Ibu. Untuk yang kalian nyangkut-nyangkut, nabung saja, nggak usah khawatir. Ya, kenapa? Dasarnya itu apa Pak Firman? Kok Pak Firman yakin sekali mengenai dari saham BBR ini? Lu kenapa takut? Kalian kenapa takut mengenai dari saham BBR itu? Toh dia laporan keuangannya bagus, bandarnya juga bagus, dan juga dia bagi dividen konsisten lagi. Ya, itu setiap bulan apa sih Pak Firman? Kalau mereka itu bagi dividen setiap bulan Januari sampai Maret. Nah, kemarin itu di bulan Januari itu dividen interim ya sekitar Rp84 per satu lotnya, dan nanti di bulan Maret itu cukup signifikan ya dia bagi dividennya sekitar 235. Nah, rata-ratanya ya sekitar Rp300 per lembarnya. Nah, kalau dalam satu lot ya kalikan aja ya sekitar 30.000 ya. Itu kalau kalian itu investasi di saham BBR, kalian bisa panen dividennya itu kalau satu lot. Nah, kalau misalkan saya maksudnya ini ya 10 miliar atau 20 miliar, ya tinggal kalikan saja ya. Ini kalian harus berpikir logis Bapak Ibu. Ya, jangan kalian beli itu dari katanya, oh katanya ini, katanya ini, katanya ini. Jangan. Kalian nggak bakalan kuat di market loh. Ya, jadi harus tahu dulu alat-alatnya apa. Ya, kayak gitu. Ini di saham BBRI. Terus di BBRI itu kalian akan dapatkan dua keuntungan. Apa Pak Firman? Capital gain dan juga dividen. Titik. Tuh. Jadi ketika saham ini tuh turun atau floating loss, kalian nggak mau dijual, kalian masih dapatkan dividen. Lah kan enak kan? Ini sudah terjamin likuiditasnya. Lah ngapain cari-cari yang itu? Enggak Pak Firman, ini tuh harganya itu mahal. Ya kayak gitu. Mahal ya karena uang kalian itu nggak ada 500.000 ya memang mahal.
Tapi kalau orang-orang yang punya di atas 500.000 ya bisa membeli. Jadi murah. Murah atas dasarnya apa Pak Firman? Lo ini lo laporan keuangannya sudah jelas. Ini lo untung terus. Ya, ini lo untung terus. Apalagi ya, terus dari beberapa macam sekuritas itu 56 itu untuk menyarankan untuk beli. Ini lo bagi para pemula. Dan yang menyarankan untuk hal itu ada 22 dan selnya itu ada 4. Nah, potensinya itu mencapai 27% rata-rata ya. Nah, kalau rata-rata tertinggi itu ini ya dari andalan Arta Advisor itu 13.000. Ya, itu yang memang untuk investasi jangka panjang nanti bakalan ke situ. Nah, dari apa ini kita mau ngikut ya? Mana? Astronaci, JP Morgan netral ya di 5.500 kemarin sudah capai ya 11% aja ya. JP Morgan ini kalau masuk tinggi Bapak Ibu ya. Indo Primer di 5.800-an ya, dan ini untuk di Bana Sekuritas atau MNC Sekuritas nanti mereka akan targetnya itu di harga 6.300. Nah, kalian itu pakai rekomendasi mana ya? Jadi kalian harus pinter mengenai hal tersebut ya. Inilah kalau Pak Firman ya ini untuk investasi untuk jangka panjang ya, dan saya di sini nggak menyarankan kalian untuk jual atau beli di saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Karena satu sisi saya membacakan data saja, adapun jual beli terserah kalian. Mau jual gimana, targetnya seperti apa, terserah kalian. Ya. Karena satu sisi kalau saya melihat mengenai dari saham BBRI itu dia volumenya masih di buy, dan kalau kita lihat dari stok RSI-nya dia menarik untuk dibeli ya, kalau untuk swing dan juga untuk invest ya. Nah, kita ke teknikalnya ya Bapak Ibu ya. Nah, saham BBR itu silahkan kalian bisa dicermati ketika saham BBR itu nyentuh di harga 4.900. Apabila saham BBR itu bertahan di 4.900 maka dia akan naik kembali. Namun apabila itu jebol ya maka dia akan ke 4.500-an. Nah, ini kalau kalian itu nggak punya trading plan mati. Tapi kalau kalian itu punya trading plan, ketika lagi terdiskon masuk terus, tung tung tung, kita punya aset dan lain sebagainya. Bahkan ada yang seperti itu. Karena apa? Sudah menjadi ini ada nilainya, ya kayak gitu. Untuk trading sama swing boleh masuk nggak Pak Firman? Nggak. Ini untuk investasi saja. Ya, nunggu dulu terkonfirmasi ya kayak gitu. Karena apa? Untuk saham BBRI itu masih ada distribusi sangat tinggi. Nah, ini untuk sebagai penentu investasi kalian ya kayak gitu. Oke, kita nggak perlu lama-lama ya mengenai dari saham BBRI. Baik kalian pengen masuk di kelas kami untuk mengetahui alat-alat apa saja yang dipakai Pak Firman dan di market itu seperti apa aja dan bagaimana caranya bisa cuan secara konsisten, ya kan kalian bisa masuk di kelas ini ya, nomor di bawah ini. Terima kasih dari saya. Kita mau live trading dulu atau morning briefing kepada alumni kami ya yang masuk di gitu. Dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.